Salam saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong, menyertai dan memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan melihat atau menyaksikan mengenai seorang Pak Haji bersama istrinya yang mencari seorang hamba Tuhan untuk didoakan, karena mereka tahu bahwa Yesus bisa memulihkan mereka. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Dan ketika mereka datang, Tuhan juga menyatakan keajaiban, Tuhan juga menyatakan kebesarannya, dan mereka boleh melihat mujizat itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka memuji Tuhan. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, saya ingin untuk teman-teman sekalian menyaksikan mengenai cuplikan video berikut ini, dan saya akan memberi tanggapan saya mengenai video tersebut. Silahkan menonton dan Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, dan kiranya teman-teman yang masih ragu dengan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus kiranya menjamah dan melawati teman-teman sekalian dan membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan saudara sekalian. Kalau pas saya kan seorang muslim, kalau pas sholat mengganggu jadi. Jadi kalau pas sholat tuh keluar doa itu kan nggak boleh sebenarnya kan? Iya. Nah, akhirnya ya, saya sudah berusaha, kayaknya belum ada hasil. Iya. Ya, baik. Kita sebentar meminta pertolongan dari Tuhan. Kiranya boleh memberi kesehatan tubuh kita. Ya, kalau Ibu, ini berarti Ibu ya. Salam jumpa dalam Pester edisi Mon TV, dan puji Tuhan banget ya. Hari ini kita kedatangan tamu. Bapak dan Ibu ini suami istri. Tadi singkat ada keluhan gangguan penyakit. Ya, Pester sebelum lebih jauh bertanya, mungkin Bapak Ibu bisa kenalin dulu siapa dan dari mana kenalnya Pester dan tujuannya kesini apa. Silakan. Ya, itu silakan pakai ini. Ya, kamera. Saya Haji Yanoto. Ya. Jalan Padat Karya. Oh, Balikpapan ya? Ya. Ya. Nomor 26A RT 4 Muara Rapak, Balikpapan Utara. Ya. Apa keluhannya Pak sampai Bapak datang ke sini meminta doa? Keluhan saya ini, saya batuk udah hampir 10 tahun. Iya. Saya pensiunan PT Badak. Iya. Nah, sudah diobservasi ke seluruh rumah sakit mana-mana, sampai sekarang masih berdoa terus. Wah, jadi Pak Haji nih batuk sudah tahunan gitu ya? Iya, cuman batuknya nggak terlalu, cuman dahaknya itu nggak bisa itu menyiksa ya? Ya, rasanya kan kalau pas saya kan seorang muslim kan, kalau pas sholat kan mengganggu jadi. Jadi kalau pas sholat tuh keluar doa itu kan nggak boleh sebenarnya kan? Iya. Nah, akhirnya ya, saya sudah berusaha, kayaknya belum ada hasil. Iya. Ya, baik. Kita sebentar meminta pertolongan dari Tuhan. Kiranya boleh memberi kesehatan tubuh kita. Ya, kalau Ibu, ini berarti Ibu ya, istri ya? Ya, kenalin silakan. Ibu siapa? Nama saya Ibu Dedi. Keluhan saya di belakang saya sini sudah 3 tahun sakit terus, tapi saya percaya mujizat itu ada. Terus sudah minum obat ke dokter, nggak pernah sembuh. Terus di sebelah kiri juga masih terasa sakit. Sekarang sakit terasa sekarang ini? Sakit. Oke. Tapi saya yakin Tuhan Yesus pasti menolong. Amin. 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 Ibu rumah tangga sudah berapa tahun? Ada anak berapa putra putri? Oh, 1 ya? Ya. Sudah berapa lama hidup bersama-sama? 2003, berarti sudah 7 tahun. 7 tahun. Iya. Iya. Jadi sakitnya sekarang terasa keluhannya ya? Iya, terasanya kalau aku mau tarik napas sakitnya di sini terus kayak sesak gitu.
Iya. di belakang terus sampai di sini tuh. Ya, baik. Terima kasih. Seperti biasa saudaraku, pester ini tidak berlama-lama ya. Jadi saudara akan mengikuti bagaimana pester akan mendoakan. Tapi kalau dalam bahasa umum, karena pester ini orang dari berbagai kalangan, jadi bahasa simpelnya mengobatin. Tapi bukan dukun. Saya orang pintar. Saya adalah hamba Tuhan. Saya memberitakan kuasa kesembuhan Yesus Kristus. Ya, baik. Time for healing. Ada sebuah ayat suci yang saya pegang dalam hidup saya, mengatakan demikian: jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, artinya di sini kepercayaan kita melebihi daripada uang kita, medis kita, tapi ada sebuah kekuatan adikodrati yang tidak nampak, yang bisa memberikan damai sejahtera di hati kita. Oke, kalau begitu saya lain dulu, ibunya dulu, bisa berdiri. In Jesus' name. Dan kamera, oke, dan dua depan, ya. Rasanya gimana tadi sakit belakang? Belakangnya nggak ada sakit. Langsung hilang. Ya, iya. Coba sekarang. Apa yang baru saja ibu rasakan sekarang? Di belakangnya kayak Begitu pesta tumpah tangan, apa yang terjadi? kayak hilang gitu, kayak sapu bersih gitu nah. Oke. Terus sekarang tuh kayak ringan gitu nah. Oke, ya. Tuhan itu kasih, Dia menolong. Ibu coba cek aja, coba jalan-jalan. Coba jalan-jalan, silakan. Ya. Ya, bukan saudara tubuh ini bisa tapi tempat ini ada sesuatu yang Oke, kamera. Apa ada yang saja apa dirasakan? Oke, sini. Oke. Saya saja Rasanya langsung enteng, ada perubahan. Ya. Nah, ya, ini Bapak Haji saya hormati sebagai mungkin dia sebagai tokoh pemuka agama di wilayahnya. Kita menolong sesama, kita tidak menolak yang lain di sini, ya. Tapi yang saya mau kasih tahu bahwa doa itu tidak kelihatan, namun memiliki sebuah manfaat yang besar. Maka dalam kesempatan ini, ya, Indonesia dan bahkan kota kita doakan supaya wabah ini semua berhenti. Benar Pak Ji? Ya kan? Berdoalah, jangan mengutuki. Dan pester ini senang sekali bisa melayani. Ibu sini, Ibu, dekat sini. Ibu ini wajahnya, lihat wajah Ibu sekarang. Ya, wajahnya itu, aduh. Saya betul-betul ya, nanti ini mereka pulang nggak buka maskernya, ketemu di mall pun mungkin saya nggak sapa mereka karena nggak kenal ini asli. Saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah, ganteng. Oh iya. Ya sudah kenal kan? Nah, puji Tuhan, puji syukur. Ya mungkin mau cerita sedikit sebelum kita closing, apa yang ibu rasakan ketika jumpa pester? Ya mungkin. Ya. Merasa tenang, kayak mujizat Tuhan itu ada. Nah, saya tetap berdoa dan percaya selalu mujizat itu ada. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Gimana tadi nyerinya di belakang? Ibu cek. Nggak terasa sakit. Langsung hilang. Cek. Ya. Ibu langsung kelihatan segar ya. Amin. Amin. Ya, kalau Pak Haji closing statement sebelum kita mau selesai. ya, terima kasih atas pengobatannya, atas doa Ya, ya. pengobatannya bagus. Dari sebelumnya memang agak mengganggu tenggorokan saya. Selalu Udah kali hal gitu ya? Iya. Saya kira sejak 1-2 menit sudah ini. ya, udah mulai berkurang dan mudah-mudahan bisa selamanya tidak keluar lagi. Amin ya. Pastor Andy doakan Bapak Ibu, anak-anak semua sehat-sehat terus, panjang umur. Pastor juga berdoa bagi pemirsa yang menyaksikan ini. Inilah apa adanya ya. Kita mendoakan, jadi kalau Anda sedang putus asa, ada penyakit, jangan pernah merasa sedih, berdoalah, ada Puji Tuhan,
teman-teman sekalian telah melihat cuplikan video tadi dan bagaimana seorang Pak Haji beserta istrinya datang kepada seorang hamba Tuhan untuk mereka dilayani. Sebab mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bisa memulihkan mereka, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka, dan itu yes. Bahwa hanya di dalam Yesus ada sukacita, hanya di dalam Yesus ada harapan, hanya di dalam Yesus ada kemenangan, hanya di dalam Yesus ada kesembuhan, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi buat saudara sekalian, buat saudara-saudara saya yang muslim, saya hanya mau katakan kepada kamu, ingat hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Carilah kebenaran yang sesungguhnya. Sebab kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Mungkin kamu pernah mengeluarkan kata-kata dengan menghujat Yesus dan sebagainya. Ingat bahwa pengampunannya tiada batas. Jikalau kamu telah menyakiti hatinya dan kamu mau datang kepadanya, berseru dan minta ampun kepadanya, kasihnya yang besar masih tersedia bagi kamu, asalkan kamu mau datang kepadanya. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman, dan ini akan membuat kepanasan ustadz-ustadz seperti Ustadz Munsir Situmorang, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan yang lain-lain, akan membuat mereka kepanasan. Dan saya mau katakan kepada teman-teman sekalian, berdoalah, minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan kebenarannya kepada kamu. Sebab jikalau bukan Tuhan yang mau menyatakan dirinya kepada kamu, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan kebenaran itu di dalam kehidupan kamu. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hai kamu yang muslim, dengar, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati untuk menebus hidup manusia dari dosa dan maut. Dan Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih. Ingat itu. Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih. Sebab Isa Al-Masih di dalam kitabmu tidak pernah disalibkan, apalagi mati kemudian bangkit. Nah, buat teman-teman saya yang Kristen, saya juga mau katakan kepada kamu bahwa kekristenan kita tidak percaya Isa Al-Masih, kita percaya Yesus Kristus. Sebab Isa Al-Masih tidak pernah mati untuk menebus saudara dan saya. Hanya Yesus Kristus yang mati demi hidupku dan hidupmu. Nah, teman-teman sekalian, dan saya mau katakan kepada saudara saya yang muslim bahwa bukalah pikiranmu, berpikirlah dewasa untuk menguji data ini secara historis. Ingat bahwa yang kalian sebut mengenai Yudas Iskariot yang menggantikan Yesus, Yudas Iskariot sudah menggantung diri sebelum Yesus disalibkan, bahkan mati melalui penyaliban. Bagaimana ia menggantikan Yesus? Ini adalah sesuatu yang mustahil. Dan satu lagi, para murid, orang-orang yang hidup pada saat itu, mereka menyaksikan bahwa yang disalibkan adalah Yesus. Dan Yesus memang benar-benar mati melalui penyaliban. Kemudian dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah fakta sejarah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara saya yang muslim, bukalah pikiranmu untuk melihat kebenaran ini. Dan jangan menyanyiakan kesempatan ini untuk cari kebenaran, untuk datang kepada Yesus Kristus, supaya kamu menerima pengampunan dan kamu dapat diselamatkan dari murka yang akan datang. Sekali lagi saya mau katakan kepada kamu sekalian bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jangan dengarkan orang-orang yang mau supaya kamu disesatkan,
orang-orang yang membawa kamu kepada kebinasaan. Kamu bisa berpikir dewasa dengan pikiranmu sendiri. Cari kebenaran sendiri. Ingat bahwa hanya kebenaran yang akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Ketika kamu membuka hatimu, maka Dia akan melawati kamu dan akan membuka pikiranmu untuk lebih mengenal Dia yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, saya mau katakan kepada kamu sekalian bahwa berhentilah mendengarkan para pengajarmu dan berusahalah untuk mencari tahu segala sesuatu. Jangan dengarkan apa yang mereka katakan, tapi ujilah perkataan mereka. Apakah perkataan yang mereka sampaikan itu adalah benar atau tidak? Carilah kebenaran itu. Dan jikalau kamu melakukan itu, saya percaya bahwa kamu akan menemukan sesuatu yang berbeda daripada yang mereka katakan kepada kamu. Tuhan kiranya membuka pikiran saudara sekalian yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kamu boleh menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Maka Dia akan memulihkan kamu. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak ada jalan lain untuk kembali ke surga, hanya melalui Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang turun dari surga. Jikalau ingin pergi ke surga, pergilah bersama Yesus Kristus. Sebab Dia datang dari surga dan Dia tahu jalan ke surga. Tidak ada yang lain, hanya Yesus Kristus.